Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur di antaranya. Suami di Blitar bunuh istri, mayatnya dicor di dalam kamar. Karena lupa mencabut kontak, motor milik warga di Bangkalan raib digondol pencuri. Lezatnya cita rasa mie cobek dimasak dengan bumbu tradisional di Bojonegoro. Saudara, teka-teki penemuan kerangka manusia yang dicor di dalam kamar akhirnya terungkap. Pelaku adalah suami korban yang membunuh dan mayat istrinya dikubur dengan cara dicor di dalam kamar rumah mereka. Tindakan keji Supriyo Handono tersebut bermotif asmara. Inilah Supriyo Handono, 31 tahun, suami yang tega membunuh istrinya sendiri Fitriani, 21 tahun, lalu mengubur dan mengecornya di dalam kamar. Suami keji ini ditahan pasca penemuan kerangka manusia pada hari Selasa yang lalu dan saat ini masih diperiksa intensif di Mapolres Blitar Kota. Kepada petugas, tersangka mengaku telah membunuh istrinya pada bulan Oktober tahun 2021 lalu. Motifnya, pria beranak dua ini cemburu, korban berselingkuh hingga menjadi pemicu keretakan rumah tangganya. Pelaku memukul korban di bagian tengkuknya menggunakan kayu hingga tewas. Jasad korban kemudian dikubur dan ditutup menggunakan cor beton. Sudah dimintai keterangan kemarin, kita akan pemeriksaan tambahan, termasuk nanti untuk saksi-saksi pasti nanti akan bertambah karena kita masih menunggu juga koordinasi intens dengan tim pelapor maupun lapor untuk hasil pemeriksaan. Permasalahan awalnya pemicu adalah masalah keluarga, jadi masalah asmara atau yang lain nanti kita perdalam. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Blitar. Saudara, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kediri menggagalkan penyelundupan barang haram narkoba yang dibawa oleh dua pengunjung. Modusnya pelaku mencampur pil double L yang tergolong obat keras berbahaya dengan nasi ayam. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kediri menggeledah 3 bungkus nasi ayam goreng. Kecurigaan petugas terbukti setelah diperiksa ditemukan pil double L yang tergolong obat keras berbahaya sudah digerus kemudian dicampur nasi ayam. Petugas meringkus Miftah Chandra dan Ferry Arya, pengirim nasi ayam narkoba. Saat diinterogasi, pelaku mengaku nasi ayam yang diberi narkoba ini merupakan pesanan salah satu penghuni lapas. Guna kepentingan penyidikan, petugas lapas menyerahkan kedua pelaku ke Satuan Narkoba Polres Kediri Kota. Begitu lewat ekstril, teman-teman anggota saya ini mencurigai yang seharusnya patut dicurigai. Nah, begitu itu nasinya ada yang beda anunya gitu. Nah, disitulah patut dicurigai karena dari satu integritas dari teman-teman yang ada di pengawas besukan lapas Kediri ini. Dan perlu diketahui oleh masyarakat juga, besukan di lapas Kediri ini mengerahkan 75% petugas untuk melayani kunjungan. Karena apa? Mulai dulu tidak ada yang bisa mendeteksi kejadian-kejadian yang ada di lapas Kediri ini. Dengan kita kerahkan 75% dari petugas kita ini, alhamdulillah lapas Kediri sering menangkap dan mempidanakan pengunjung-pengunjung yang tipe-tipe yang nakal-nakal untuk menyelundupkan narkoba ke lapas Kediri ini. Penyelundupan barang haram narkoba ini merupakan kali keempat yang digagalkan petugas lapas Kediri. Pada bulan Juni 2023, petugas juga menggagalkan penyelundupan narkoba melalui kepala ikan. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri.
Saudara, 2 kurir narkoba diringkus aparat Polsek Karangpilang, Surabaya. Sebanyak 45.000 butir pil koplo disita sebagai barang bukti. Tersangka Arif Sulistiono dan Alvin Mahesa digelandang aparat Polsek Karangpilang, Surabaya. Kedua kurir narkoba ini diringkus oleh polisi dengan barang bukti total 45.000 butir pil koplo. Sebelumnya, tersangka Alvin kedapatan menyimpan 4 botol pil koplo di rumahnya di Kebraon, Surabaya. Dari penangkapan tersebut, polisi melakukan pengembangan dan meringkus Arif Sulistiono di rumahnya Gunung Sari dengan barang bukti puluhan ribu butir pil koplo. Kepada polisi, kedua kurir narkoba mengaku tidak pernah bertemu dengan bandar pil koplo tersebut. Transaksi hanya dilakukan lewat telepon. Kemudian dilakukan pengembangan. Setelah dilakukan pengembangan, kita interogasi dan kita geledah rumahnya. Ya, kita dapatkan satu dus sisa ya botol sekitar 40 botol. Kurang lebih satu botol isinya 1000 butir. Jadi ada sekitar 40.000 ditambah dari 4 botol yang ditemukan ya dan sisa pakai, sisa yang telah dijual. Kini polisi masih menyelidiki dan memburu bandar pil koplo tersebut. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, kebakaran hanguskan 3 ruko di Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada freezer atau mesin pendingin minuman. 3 ruko di Jalan Pises, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Minggu dini hari ludes terbakar. Kebakaran menghanguskan 3 bangunan berukuran 15 meter kali 10 meter tersebut. Ruko yang terbakar ini merupakan agen penjualan kebutuhan pokok rumah tangga. Saat itu pemilik panik keluar dari ruko dan memberitahu warga sekitar. Api diduga dari korsleting listrik freezer atau mesin pendingin minuman. Lalu api dengan cepat membesar dan membakar isi ruko. Warga sempat panik Pak ya karena panik lah karena kejadiannya malam hari kan, jadi tidak siap semua. Tapi sigapnya dari petugas pemadam kebakaran yang saya acungi jempolnya, mereka sigap dengan waktu dan lebihnya cepat untuk mengatasi ini, dibantu dengan warga. Kemudian jalan aksesnya itu keadaan sepi, jadi mereka bisa masuk sampai ke dalam dan ditangani langsung dari semua arah. Ada pintu-pintu, biasanya portal-portal ditutup, dibuka semua. Jadi kejadian cepat. Api dapat dijinakkan setelah 13 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kerugian akibat kebakaran ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Karena lupa mencabut kontak, motor milik warga di Bangkalan Raib digondol pencuri. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.